Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Cynthia Septiana Fariza. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan secara langsung mengenai salah satu model pembelajaran, yaitu model CAM, untuk memenuhi tugas pra-UTS dalam mata kuliah Bahasa Indonesia 2. Model pembelajaran CAM merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Gerald A. Camp yang menekankan terhadap karakteristik siswa dan memberikan bimbingan dalam berpikir untuk masalah-masalah umum serta menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang tepat. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran CAM akan saya jelaskan lebih rinci dalam video setelah ini. Simak baik-baik ya. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya gunakan dalam materi kali ini yaitu agar siswa mampu mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Langkah yang kedua yaitu analisis tentang karakteristik siswa. Ketika kita mendesain sebuah rencana pembelajaran, kita harus cepat memutuskan karakteristik dari siswa. Karena dengan mengetahui karakteristik siswa, sangatlah membantu dalam perencanaan pembelajaran. Faktor-faktor karakteristik siswa tersebut meliputi nama, jumlah siswa, latar belakang akademi, rata-rata nilai, tingkat kepintaran, gaya belajar, hobi, cara pengajaran, dan lain-lain. Informasi mengenai faktor-faktor tersebut dapat kita dapatkan dari kumpulan catatan siswa dan survei secara langsung pada siswa itu sendiri. Langkah ketiga yaitu menentukan tujuan instruksional spesifik, operasional, dan terstruktur. Pada tujuan instruksional itu terdapat 3 tujuan utama, yaitu tujuan kognitif atau kecerdasan yang ditandai dengan siswa mampu menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan guru dan siswa dapat menerapkan materi tersebut terhadap permasalahan lain. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan psikomotorik. Dalam tujuan psikomotorik terdapat 2 sikap yang harus diperhatikan, yaitu tingkah laku berbicara dan mengekspresikan sesuatu. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan afektif atau sikap. Tujuan afektif dapat ditandai dengan penerimaan materi dan tanggapan materi berupa pertanyaan ketika tidak paham. Langkah yang keempat yaitu menentukan materi atau bahan ajar. Dalam video pembelajaran kali ini, saya menggunakan bahan ajar elektronik berupa video edukatif di YouTube melalui laptop dan handphone. Dalam penjelasan video edukatif di YouTube tersebut, yaitu membahas mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 5 SD pada tema 2 subtema 1, 2, 3 mengenai kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa disingkat dengan adik Simba. Nah, berikut akan saya cantumkan video penerapan bahan ajar tersebut. Kita belajar mengenai berbagai kata tanya atau yang sering disingkat dengan adik Simba. Nah, setelah ini guru akan memberikan pertanyaan. Yang pertama yaitu apabila kamu ingin bermain ke rumah teman lalu menanyakan alamat, kata tanya apa yang ingin kamu gunakan? Gimana? Contohnya gimana? Gimana alamat rumah teman saya? Ya, benar. Pertanyaan yang kedua ya, misalnya kamu itu ingin berbuka puasa tapi tidak tahu sekarang pukul berapa. Nah, itu kata tanya apa yang kamu gunakan? Kapan? Contohnya gimana? Kapan berbuka puasa? Ya, benar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika seseorang itu ingin berkenalan sama kamu, ingin kenalan sama kamu, itu menggunakan kata apa? Ingin tahu namamu. Nama siapa? Gimana pertanyaannya? Namamu siapa? Siapa namamu? Ya. Jadi sekarang kita Belajar mengenai kata tanya. Kata tanya itu ada berapa? Ada 6. apa saja sebutkan tadi. Apa? Terus, Siapa? terus, Mengapa? terus, Di mana? terus. Ayo cepat. Mengapa? Terus Kapan? Si. Nah, jika kita tidak tahu tempat, itu kita menggunakan kata tanya Di mana?
Jika kita menanyakan nama seseorang, kita memberikan kata tanya. Siapa? Nah, coba sekarang Mas Fadil memberikan contoh kata tanya mengapa. Mengapa kamu mati? Kemudian Mbak Yola memberikan kata tanya contoh untuk kata tanya berapa. Berapa harga Harga sepatu. sepatu? Sepatu ini. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya mengenai kata tanya yang 6 itu ada apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan di mana. Langkah yang ketujuh yaitu mengkoordinasikan sarana penunjang yang diperlukan. Sarana penunjang yang diperlukan yang pertama yaitu meliputi fasilitas. Fasilitas tersebut merupakan meja, kursi, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Sarana penunjang yang kedua yaitu pelaku dalam pembelajaran. Pelaku dalam pembelajaran yang dimaksudkan yaitu siswa dan murid. Sarana penunjang yang ketiga yaitu waktu dan jadwal. Pengkhususan waktu dan jadwal ini bertujuan agar materi pembelajaran satu dan lainnya tidak saling bertabrakan. Kemudian sarana penunjang yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu biaya. Biaya yang dimaksudkan adalah biaya administrasi yang menunjang dalam proses pembelajaran siswa. Jadi sekarang kita akan melakukan ujian untuk menguji kemampuan kalian semua. Tulis ya. Langkah yang ke-8 sekaligus langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Proses evaluasi dapat dilakukan berupa pemberian tes kepada siswa. Tujuan dari pemberian tes tersebut adalah untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran. Jika proses pembelajaran itu baik, maka hasil yang didapatkan oleh siswa juga baik pula. Dan sebaliknya, apabila hasil yang didapatkan oleh siswa itu buruk, maka proses pembelajaran itu tidak begitu baik atau bisa dianggap buruk. Nah, sekian video penerapan model pembelajaran CAMP yang dapat saya lakukan. Semoga membawa manfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Akhir kata, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.